Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Happy Bani. Aku mau share tentang banyak sekali TKW itu yang seringkali itu bimbang gitu ya. Bimbang untuk pulang ke Indonesia itu mau memulai usaha apa gitu ya. Ini aku mau share ya pengalaman pribadi dan saran juga tips cara kita menghadapi hari kepulangan kita ke tanah air sendiri ya. Jadi dua dilema anak TKW itu semua pasti mengalaminya ya, termasuk saya dulu ya. Yang pertama adalah jodoh. Kita mau pulang itu jodohnya siapa itu kadang jadi pikiran ya. Tapi saran ya untuk semuanya ya, untuk mbak-mbak TKW yang masih di sana ya, kita tidak perlu mencari jodoh itu harus menemukan pasangan yang sejati ya. Jadi kita cukup fokus pada satu hal, tidak ada pasangan yang sejati. Kalau nanti kita siapapun jodoh kalian, tidak harus yang sempurna. Kalau kita sudah punya anak, itulah kayak pasangan yang kecintaan kita gitu ya. Jadi di situ ketulusan kita, kecintaan kita pada seseorang itu akan ada, kita temukan gitu pada cinta kasih ibu kepada anaknya kayak gitu ya. Jadi kalau kita mencari pasangan yang sejati, yang harus sempurna, tidak ada. Tapi saat kita punya anak, kita merasa jadi ibu, kita sudah merasa sempurna, kita menemukan, oh kepada siapakah aku harus mencurahkan cinta sejati yang ada di hatiku, kepada siapa? Ya, kepada anak kita. Jadi untuk kalian yang jomblo-jombloler, kalian boleh mulai sekarang berpikir ulang ya. Di dunia ini tidak ada pasangan yang sempurna. Rasa cintanya pun terbatas saja. Tapi saat kita melahirkan anak, kita punya anak, di situ kita bisa tahu, kita bisa memahami bahwa sebenarnya rasa cinta di hati kita itu bisa kita curahkan kepada buah hati kita dengan tulus, tanpa imbalan, tanpa ingin dibalas dikasih sesuatu, tapi kita memberikannya dengan tulus. Itulah rasa kasih sayang yang sebenarnya. Jadi untuk kalian yang bimbang mencari pasangan, apakah harus seperti ini, harus sempurna seperti ini, tidak perlu seperti itu ya. Terkadang banyak orang itu pasti banyak kekurangan, selama dia itu tidak berpaling, maksudnya tidak pergi ke lain hati, tidak mempermainkan rumah tangga kalian, itu wajib kalian pertahankan. Tapi kecuali kalau dia itu sudah bermain hati, dia tidak menjaga perasaan pasangannya, itu mungkin kita harus berpikir ulang lagi ya. Tapi kalau kita di awal ingin, kita kalau menghabiskan usia di luar negeri itu tidak akan ada putus-putusnya ya. Jadi suatu saat kalian itu harus pulang dan membangun rumah tangga, dan ketika kalian punya anak, itulah kalian akan tahu di mana tempat sejatinya cinta sejati yang ada di hati kalian. Curahkan kepada anak-anak kalian. Kalau kepada laki-laki tidak akan pernah ada. Itu saran saya saja ya. Karena menurut saya setelah saya hidup sekian lama ya, maksudnya usia saya sudah 40 lebih, saya merasa seperti itu ya. Setelah saya punya anak, saya merasa kehidupan saya itu jauh-jauh lebih damai. Jadi saya melahirkan anak saya itu pada usia ke 34 tahun. Itu kalau teman-teman saya itu sudah punya anak 2, punya anak 3, sebentar lagi sudah punya menantu kayak gitu ya. Tapi saya baru melahirkan, terlambat sedikit tidak apa-apa daripada tidak sama sekali kayak gitu ya. Jadi manusia hidup itu, kebahagiaan kita bukan kebahagiaan saat kita menemukan pasangan, itu bukan ya ternyata ya. Tapi saat kita mendapatkan buah hati, disitulah sebenarnya tempat cinta sejati kita itu, tempat yang benar kita curahkan kepada buah hati kita, anak kita, seperti itu ya. Dan fobia yang kedua, yang pertama adalah menemukan pasangan hidup. Untuk TKW yang pulang kampung tidak punya pasangan, di kampung mau ngapain, bingung kan ya. Terus untuk kalian yang ingin pulang lagi, semisal contohnya pengen usaha apa, ini juga fobia yang kedua. Ini begitu dahsyat ini. Fobia yang kedua ini juga begitu dahsyat. Kalian ketakutan yang besar itu pasti ada selama kita dalam proses pulang ke rumah. Kita mau usaha apa, memulainya dari mana, nanti berhasil enggak, kalau enggak berhasil gimana, apakah aku harus balik lagi. Sebelum kita pulang ke rumah itu pikirkan dulu, apakah kalian memang sudah benar-benar memutuskan untuk pulang ke rumah karena sudah bosan di sana. Kalau itu memang sudah keputusan yang
deal, yang finish, yang terakhir untuk kalian, maka pulanglah. Rezeki kemanapun sebenarnya bisa dicari ya, tidak harus ke sana ya, kita tidak perlu bergantung ke sana. Dulu saya pulang ke rumah di tanah air juga saya tidak punya pengalaman apapun, tapi saya mau berusaha menghadapi kehidupan yang baru, karena kita pergi ke Hong Kong itu untuk merubah nasib ya, dan ternyata di sana itu nasibnya memang enak ya, di sana yang ada tempat tinggal, kita bisa bermain, kita bisa makan enak, kita bisa setiap bulan gajian. Di sana itu sudah zona enak gitu ya. Kita bekerja keras, hasilnya ada, kelihatan setiap bulan ada hasilnya. Setelah itu pulang kita ke zona awal lagi ya, kita memulai kehidupan yang awal lagi. Itu yang paling susah itu adalah kita bagaimana cara membuka peluang usaha itu ya. Banyak orang takut itu, aku nggak bisa, aku gini nggak bisa. Kalau belum dimulai nggak tahu bisa nggaknya, itu juga wajib diketahui ya. Semisal kalian itu tidak ingin menikah dulu, tapi kalau semisal usia kalian itu sudah 30 tahun, mendekati 30 tahun, menikahlah. Kalau kalian di Hong Kong semisal ingin lebih lama lagi, tidak akan ada gunanya ya. Karena kalau kalian di sana bekerja terlalu lama, kalian bisa mengumpulkan uang, tapi kalian tidak punya keluarga. Jadi poinnya itu di mana? Kenapa mencari uang terus, sedang kita itu sebenarnya harus berusaha juga mencari pasangan. Bahagia tidak bahagia itu urusan belakang. Saya pesan ya, untuk anak-anak muda yang di sana, sebelum kalian usia 30 tahun, itu sudah 30 tahun itu sudah di garis-garis rentan gitu ya. 30 lebih itu, kalau 30 lebih untuk melahirkan anak itu juga katanya beresiko. Saya dulu saja 34, saya tapi optimis. Si Pak dokternya bilang nanti harus operasi, harus gini-gini. Tidak, saya ingin melahirkan secara normal karena saya ingin para malaikat mendoakan saya. Katanya kalau ada apa-apa itu katanya saya bisa bisa dapat pahala yang banyak. Makanya saya optimis waktu itu, saya ingin melahirkan secara normal. Itu sudah tekad bulat saya. Saya tidak mendengar kata itu yang katanya harus gini, katanya dedeknya kebesaran apa. Waktu awal saya hamil dulu tidak bisa makan selama 5 bulan, badan saya kurus kering. Habis itu katanya kurang gizi. Setelah saya makan enak-enak katanya kegedean. Itu kan ya enggak, kayak mempermainkan perasaan saya. Jadi saya menghibur diri saya sendiri, saya optimis saya pasti bisa melahirkan secara normal. Itu cerita saya. Jadi untuk kalian yang sudah 30, kalian pulanglah mencari pasangan. Bahagia tidak bahagia itu cerita belakang. Kehidupan ini tidak ada yang akan semuanya itu berpasangan dan bahagia, semuanya pasti ada dukanya. Kita lihat saja cerita-cerita pada nabi-nabi kita juga pernah mengalami kesusahan, ujian, itu semuanya juga pernah. Tapi setelah kalian semisal dalam pernikahan itu kalian melahirkan buah hati, kehidupan baru kalian itulah baru dimulai. Jadi pernikahan adalah kehidupan awal kita yang sebenarnya. Di situ kita akan menjadi bahagia atau menjadi tidak bahagia itu tergantung yang menjalaninya kayak gitu. Setelah kalian punya anak, maka pemikiran, oh ternyata apakah aku harus mencintai suamiku sebesar apa? Tidak perlu seperti itu ya. Jadi setelah kita punya anak, kita curahkan ke anak kita. Masalah suaminya seperti apa itu menjadi urusan yang kedua itu. Jadi bahagia dalam pernikahan, bahagia itu urusan yang kedua. Setelah kita punya anak, kita baru tahu apa itu arti pernikahan, dan dari situlah awal kebahagiaan kita akan dimulai kayak gitu ya. Setelah itu kita pulang. Hobi yang kedua buka usaha. Tidak punya pasangan, ingin buka usaha apa sih yang cocok. Di sini aku mau cerita ya, real cerita aku yang bukan aku itu waktu usaha itu tidak ada yang membantu sama sekali ya, tidak ada. Aku sendiri membuka peluang usahaku, aku sendiri mencari peluang usaha untuk apa yang aku tekuni, aku jalani dan bisa menghasilkan, dan aku bisa harus sambil jaga anak kayak gitu ya, jaga anak, dan aku bisa merawat anakku sampai bisa mengantar sekolah, menjemput sekolah, merawatnya di rumah kayak gitu. Aku jadi memikirkan terus. Pulang dari Hong Kong apa yang aku lakukan? Aku melamar kerja, tentu saja. Melamar kerja ke toko, melamar kerja ke pabrik terdekat rumah gitu ya. Terus melamar kerja ke biro-biro perjalanan. Di sini ada aja lowongan itu, aku lihat di lowongan kerja di dekat kotaku itu juga ada, aku ikuti gitu, aku tanya terus gimana habis itu
fokus poinnya akhirnya aku memutuskan gitu, saya tidak keluar rumah dari saya tidak bekerja dari luar rumah kayak gitu ya. Saya memutuskan bekerja dari dalam rumah saya saja. Setelah saya pertimbangkan dengan banyak hal, karena selain waktu saya banyak di luar, kondisi anak saya ini seperti apa nanti karena dia masih kecil. Setelah itu saya fokus di rumah saja kayak gitu ya. Saya mulai mencari ide-ide baru. Saya waktu saya pulang kayak beli internet itu kok sia-sia gitu. Saya mulai mikir, saya punya internet ini buat apa ya? Setiap bulan 2 bulan saya beli internet itu, 1 bulannya itu 200.000. Waktu itu mahal banget karena tidak seperti sekarang ya. Sekarang itu internet itu lebih murah ya, ada wifi, ada apa. Waktu saya pertama pulang dulu itu internet itu mahal ya, 50.000 itu untuk 1 minggu. Jadi terus harganya naik kayak gitu ya. Terus saya mulai berpikir, bagaimana kalau saya menekuni dunia online kayak gitu ya. Jadi terus saya mencari informasi di Facebook, di jual beli online kayak gitu. Terus saya tertarik ingin menekuninya, dan saya bertanya ke satu supplier yang ada yang tertera di situ. Saya mau polakan barang ini, tolong dikirim. Saya mau bayar kalau barangnya sudah ada di depan mata saya, sudah datang ke rumah saya, seperti itu ya. Jadi setelah itu saya mulailah menekuni dunia online, dan ternyata menekuni dunia online itu juga tidak mudah awal-awalnya. Saya butuh kesiapan mental juga. Seperti kita ingin melakukan sesuatu, seperti kita pergi ke Hong Kong dulu ya. Kita butuh kesiapan mental seperti apa sih? Tentu saja gambaran-gambarannya itu tidak semuanya baik ya. Kalau gambaran baik waktu kita berangkat ke Hong Kong kan, wah setelah ini aku berangkat, setiap bulan aku punya gajian, setiap minggu aku bisa liburan, bisa bersantai, dan aku sudah mulai bisa membeli apa-apa yang barang yang aku suka kayak gitu. Gambaran waktu kita pergi ke Hong Kong itu kan seperti itu ya. Jadi memulai hari baru yang sangat seperti angin segar kayak gitu ya. Tapi setelah kita pulang ke negeri sendiri itu berbeda jauh. Kita mulai dari awal lagi ya. Kita di sini itu tidak punya skill apa-apa lagi gitu ya. Sudah lama di luar negeri, kita bergantung kepada gaji bulanan kayak gitu ya. Halo yang baru masuk, terima kasih ya. Di sini saya cerita tentang peluang usaha bagi TKW yang pulang kampung bisa sambil menjaga anak kayak gitu ya. Setelah itu kita mulai membuka usaha di Indonesia, dan saya waktu belanja di online itu memang diantar ke rumah saya, terus dia itu saya kasih uangnya langsung ke dia tanpa transfer, karena saya nggak mau saya transfer dulu, habis itu nunggu barang dikirim. Iya kalau dikirim, kalau enggak itu kan berabe kayak gitu ya. Jadi waktu dia datang itu saya kasih uangnya ke dia, dan sejak saat itu saya mulai membuka usaha online. Usaha pertama saya itu menjual peralatan yang ada di kamar mandi, contohnya sabun, sampo, conditioner, pewangi rambut, masker rambut, krim bat rambut, dan apa lagi ya, sudah seperti itu. Harganya sangat murah, dan saya menjualkannya itu dengan budget marginnya, keuntungan labanya itu per bijinya itu sekitar 3.000-2.000 per biji. Untuk losinanya saya terkadang ambil 1.000, terkadang ambil 2.000 kali 12 biji kayak gitu ya. Lambat laun saya mulai belajar cara pemasarannya. Pemasarannya seperti apa sih? Setiap usaha itu perlu meniti ya, jadi tidak bisa langsung biar kayak gitu ya, tidak bisa ya. Apalagi kita yang kantong kecil ya, kita ini hanya TKW kantongnya kecil, kecuali kalau kalian itu memang di endorse sama orang, itu beda lagi. Di sini saya jelaskan di endorse itu semisal kalian itu ikut member itu, mungkin ada kemungkinan kalian bisa tiba-tiba itu kaya gitu ya. Tapi sistem di member itu saya tidak pernah menjalaninya ya, karena saya tahu saya tidak mau ikut seperti itu. Saya mau itu saya bekerja tanpa di endorse siapapun gitu. Saya murni modal sendiri, usaha sendiri, saya jalankan sendiri, saya menggaji diri saya sendiri, dan saya tidak bergantung kepada orang lain, tidak perlu disupport sama orang lain, karena saya merasa saya ingin memulai usaha ini dari diri sendiri dulu ya. Saya tidak mau tiba-tiba saya harus disuruh tanam modal sekian, harus membeli ini, membeli itu, dan saya tidak harus maksudnya kayak disetir gitu. Saya tidak mau yang seperti itu. Saya tidak mau bekerja sama, tapi akhirnya saya itu kayak harus di bawah
di bawahnya mereka kayak gitu. Saya tidak mau, saya lebih suka usaha kecil sendiri, menjadi bosnya sendiri, saya apa-apa lakukan sendiri, yang menjadi tenaga kerjanya sendiri, ya juga menjadi bosnya sendiri, di usaha sendiri meskipun kecil, itu usaha milik kita sendiri tanpa campur tangan orang lain. Banyak orang yang bilang begini, kita ikut member aja biar kita bisa hedon kayak mereka, kita bisa hidupnya hedon seperti mereka. Saya berpikirnya begini, zaman sekarang ya hedon itu ya, kalau misal kita tahu kita seperti masuk ke dalam mereka, itu seperti sebuah ada pintu ya, di pintu itu kalau sudah masuk kita susah keluar. Itulah saya sudah tahu sistem-sistemnya seperti itu, karena saya tahu saya tidak mau menjalankannya seperti itu, karena itu kayak seperti perangkap yang sekali kita masuk kita bakal susah keluar. Sekali kita masuk di situ sudah berhingar-bingar, kita tidak bisa keluar meskipun kita sudah berjanji saya tidak akan mengambil apapun dari sini. Saya keluar miskin lagi saja tidak bisa akan keluar dari hal seperti itu. Jadi saya nggak mau masuk ke dunia seperti itu ya. Biarkan saya memulai usaha saya sendiri dari kecil, tidak apa-apa, yang penting saya bisa menikmati, oh ini murni hasil kerja saya tanpa ada aktivitas yang lainnya, semisalnya yang begini begitu saya tidak ada. Jadi setelah saya punya produk, berarti saya bisa memulai usaha jual beli kayak gitu ya. Sebenarnya Nabi Muhammad dulu juga berpesan ya pada umatnya, bukalah usaha jual beli yang baik kayak gitu ya. Itu saya selalu ingat ya. Jadi pesan-pesan saya juga pernah buku, kalau dalam bernegosiasi dengan pembeli itu jangan kolot. Jangan biasakan kalau bernegosiasi itu dengan kita sebagai penjual dan pembeli itu, kalau bernegosiasi jangan dibuat kolot. Jadi enak-enak saja. Semisal kita bernegosiasi dengan mereka itu, semisal kita modalnya itu semisal 1 gitu ya, sudah terjual 1,1% kayak gitu. Kalau itu memang pertama kita memulai usaha, ya dimudahkan saja. Mungkin ini rezekinya mereka, dengan harga penjualan seperti itu kita juga menemukan keuntungan, mereka juga mudah untuk menjualnya lagi kayak gitu. Jadi saya mematok seperti itu ya, seperti ilmu sedikit-sedikit seperti itu saya ingin menerapkannya dalam jual beli saya. Seperti negosiasinya jangan alot-alot, terus kalau ada beli banyak itu dikasih bonus itu. Terus kalau semisal ada totalan itu belinya juga sangat banyak, itu juga dikasih potongan kayak gitu ya. Selain kita terkadang memberi bonus, kita juga memberi potongan. Semisal dia itu membeli 100 barang gitu ya, yang 75 itu kita kasih harga sesuai yang kita jual, dan yang 25 biji kita kasih harga sesuai modal kayak gitu. Itu untuk meringankan mereka ya. Jadi ini sistem jual seperti ini, saya ikhlas memberi diskon mereka dan berkahnya insya Allah juga mengikuti. Jadi seperti itu ya sistem jual beli saya itu dulu seperti itu. Dan ini aku mau cerita lagi, banyak kalian pasti bertanya, mulainya itu bagaimana cara menjualnya. Jadi yang pertama, kalau kita sistem jual online itu, yang pertama kita butuh modal HP ya. Misalnya satu produk saya itu kan dulu kamar mandi, sampo, sabun, kondisioner, masker, pewangi rambut, dan krim bat kayak gitu ya. Saya foto satu persatu. Setelah itu gimana kita tawarkannya ke online. Ke onlinenya itu yang mana? Ini saya mau kasih buka lagi infonya ya. Kalau kita semisal tinggal di satu tempat itu, buka saja di Facebook itu jual beli yang ada di sekitar kalian, yang paling banyak didatangin oleh penghuni Facebook. Jadi kalau kalian itu ada di situ penghuni Facebooknya itu sudah datang di situ, kalian join ke situ. Terus bagaimana cara menawarkannya? Setelah itu fotonya itu di upload di jual beli itu, kita baru tahu. Setelah itu ada yang tertarik, dia akan komentar. Setelah dia komentar, dia tertarik ingin membeli, kasih tahu alamat kita, atau kirim, atau COD, atau bayar di tempat kayak gitu ya. Jadi untuk yang dekat-dekat saja itu kita biasanya bisa mengantar. Itu kalau kita sudah sesuai perjanjian ada ongkirnya, kita juga bisa mendapat ongkir. Kalau semisal sebagai pemula kita tidak perlu mentarif ongkir, maksudnya ongkirnya free kayak gitu, ya nggak apa-apa, diatur saja. Dengan transaksi 1, 2, 3, 4 kali sampai 10 kali, kalian sudah merasa seperti, oh ternyata bisnis online itu seperti ini ya, mudah ya.
Dan saya saran ya, untuk pertama kali buka online itu jangan mengeluarkan modal yang besar, diperminim modal kalian. Yang pertama itu semisal keluarkan 1 juta dulu, 2 juta dulu. Setelah kalian usahanya itu stabil, baru kalian menaikkan modal kalian berapa. Tapi juga tidak semua dari tabungan kalian itu kalian korek semua untuk modal satu usaha. Itu bukan cara berwira swasta ya. Itu tidak sama sekali ya. Orang yang wira swasta itu punya pemikiran panjang ya. Usaha wira swasta itu kadang naik, kadang turun ya. Kita harus bisa memikirkan hal seperti itu. Jangan sampai, oh ini ternyata laris, kita keluarkan semua modal kita. Terus tiba-tiba barang itu turun harganya, kita yang rugi banyak. Jadi kita harus mengantisipasi hal-hal seperti itu ya. Terus apalagi yang, oh iya, dalam memulai usaha itu usahakan dimulai dari rumah kalian sendiri. Sekarang itu semisal ada harga, ada kualitas murah, meskipun rumah kita itu di kolong-kolong gang sempit itu bakal didatangi pembeli. Kalian boleh percaya boleh enggak? Karena gini ya, kalian tengok saja ya berita-berita itu di TikTok atau di mana itu ya. Kalian YT juga ada lah. Sekarang banyak itu plaza-plaza itu padahal depan jalan itu. Orang pada lihat, semuanya itu pada lihat lewat itu kanan kiri berseberangan itu semuanya melihat. Tapi kenapa kok kadang sepi itu? Kalian bisa itu kayak mustahil gitu ya, tempatnya sudah di depan mata tapi kok sepi itu ya, kan aneh kayak gitu ya. Jadi kita itu wajib belajar dari situ ya. Jadi kalau ada harga bagus, kualitas bagus, meskipun rumah kita di kolong-kolong gang sempit, itu cuman asetnya itu motor, itu pasti didatangi pembeli. Tergantung kita bisa memasarkannya apa tidak. Zaman sudah berubah ya, tidak sama seperti dulu ya. Kita wajib sewa ruko. Sekarang tahu nggak, gila loh, nyewa ruko aja berapa? Sewa ruko per tahunnya aja sudah 12 juta. 12 juta itu sudah dari modal kita. Belum kalau kita itu tidak bisa standby, harus menyewa pelayan, karyawan kayak gitu. Itu tambah modal lagi. Jadi untuk mengantisipasi semua itu kita usahakan kita mulai usaha itu dari diri kita, dari rumah kita sendiri sambil menjaga anak. Jadi kita tidak perlu kesana kesini dan lagian resiko juga ya kalau kita baru pemula membuka usaha, memasrahkan semua barang-barang kita itu ke karyawan kita. Ya kalau karyawan kita bisa menjalankannya, kalau tidak. Jadi yang pertama adalah kita training diri kita sendiri. Kita pahami bisnis kita pahami apa yang kita jual belikan, kita pelajari manfaatnya, kita pelajari minus-minusnya, dan kita pelajari apa saja yang dicari oleh yang disesuaikan dengan yang pembeli cari kayak gitu. Jadi membuka usaha itu yang pertama itu jangan terlalu besar dulu, karena kita tidak tahu what happening, apa yang terjadi setelah ini. Jadi kita mulainya aja dari yang terkecil, dari apa yang kita suka, hobi kita atau kesukaan kita itu berjualan apa, dari situlah kita baru mulai. Setelah kita punya harga dan kualitas barang itu bagus, maka di situ kita sudah memulai berpenghasilan, menggaji diri sendiri. Pernah nggak bekerja untuk diri sendiri, menggaji diri sendiri? Kita tidak perlu memikirkan. Jadi bisa menurunkan kadar emosi juga ya, bisa menurunkan, bisa mendinginkan ketenangan hati juga kita ya. Kita tidak perlu membayar kontrak kita tidak perlu membayar sewa tempat, kita tidak perlu membayar karyawan kayak gitu. Itu kan bisa menyenangkan diri sendiri toh. Kita bekerja keras dengan menggunakan tenaga diri sendiri, terus kita juga bisa tenang kayak gitu, tidak perlu jauh dari sifat kecurigaan karena kita memasrahkan barang ke orang lain. Itu juga kan kadang kita ya juga was-was, wanti-wanti, iya kalau menjalankan, iya kalau barangnya nggak ada, uangnya kok nggak ada, bisa. Itu kan juga membuat hati kita itu naik turun kayak gimana kayak gitu ya. Lebih baik kita memulai untuk peluang usaha TKW itu seperti itu ya. Jadi cara jual beli online itu kita foto barangnya, kita posting ke jual beli, habis itu kita tawarkan, kalau ada pembeli kita antar atau kita COD. Tahu nggak COD itu apa? Cash on deliver. Cash on deliver itu ada 2 macam ya. Jadi kita antar barang, terus dia berbayar di situ, atau kita antar lewat kurir. Seperti contohnya pengiriman, ekspedisi itu juga bisa bayar COD. Jadi ada 2 sistem di situ. Tergantung pembelinya itu maunya seperti apa. Karena keduanya itu biasanya juga ada ongkirnya ya di COD itu. Jadi untuk kalian yang bingung mau usaha apa, ini aku kasih gambaran sedikit supaya kalian itu tidak fobia lagi dan berani untuk membuka usaha. Karena usaha di negeri sendiri itu
sebenarnya tidak semenakutkan seperti yang kalian pikirkan ya. Next aku lanjut videonya ya, ini sudah lama durasinya.